Yesus Tuhan. Biar dari tempat ini terus menerus Tuhan dan senantiasa menjadi tempat di mana nama-Mu ditinggikan. Tempat Engkau bertahta, Engkau berkuasa. Tempat di mana mata dan telinga-Mu ada di sini. Terus pegang tangan kami ini Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Rencana-Mu yang sempurna, tidak kurang satu apapun. Rencana yang sempurna. Itu terjadi atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Maupun saudara melihat ini dari YouTube ataupun streaming. Pakai lidah bibir anak-Mu ini setiap perkataan yang keluar rema-Mu Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama-Mu Yesus yang kami sembah. Saudaraku, Kau yang diurapi, Kau yang diberkati dengan suara-Mu yang paling keras katakan. Amin. Amin, 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 amin. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku lihat kiri kanan saudara katakan be blessed. Be blessed, silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Pik, di tengah liburan ya saudaraku ya. Luar biasa ya. Coba lihat kiri kanan katakan kamu luar biasa. Tetap menyempatkan beribadah di tengah liburan saudaraku. Hari ini saudara saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang itu belajar untuk mencukupkan diri. Learn to be content. Sejak dari hari ini saudaraku, ambil pilihan, ambil keputusan, dimulai, yuk latih hatimu untuk bahagia. Gak ada ya sekolah untuk mendidik hati bahagia saudaraku. Padahal firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu akan membawa pemulihan buat jiwamu. Mendatangkan kesembuhan buat tubuhmu. Bahkan itu akan membuat kreativitasmu berkembang. In the end saudaraku, itu akan membuat berkat anugerah itu turun atas kehidupan saudara. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Amin lebih keras lagi. Jadi atas hidupmu. Dan saya belajar di dalam perjalanan kehidupan saya saudaraku. Resep utama hidup bahagia itu belajar untuk mencukupkan diri. Learn to be content. Belajar untuk mencukupkan diri saudaraku. Kita buka yuk ayatnya di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Amazingnya saudara, orang yang sama yang mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah adalah orang yang sama yang menulis ayat ini saudaraku. Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Kukatakan ini, kata Paulus, bukan karena kekurangan. Kalau Paulus ngomong ini bukan karena kondisi Paulus pada saat itu sedang kekurangan. Sebab, kata Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan in any and every circumstance. Dalam setiap keadaan dan situasi, I have learned the secret of contentment. Aku belajar dalam segala hal ini mencukupkan diri. Aku tahu apa itu kekurangan. Buat Paulus ternyata dia tahu. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, kata Rasul Paulus saudaraku, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus sudah pernah ngalami kenyang.
Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dia pernah sampai kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, dia pernah berkelimpahan begitu rupa tidak kurang satu apapun saudaraku. Maupun dalam hal kekurangan. Saudara mau bahagia? Belajar merasa cukup. Satu kali saudaraku, ini contoh yang kontras. Saya pergi sama dua anak saya. Anak saya yang paling besar dan anak saya yang paling kecil. Anak saya yang paling kecil, seperti mamahnya saudaraku, suka shopping. Saudara. Setiap kali saya ajak dia pergi saudaraku, tempat stopnya banyak Pak. Dia akan minta berhenti di sini, mami beliin ini. Oke, kita beli. Jalan lagi saudaraku. Ding, 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 ding. Mami beliin ini. Oke. Sampai satu kali dia pergi ke satu toko, anak saya ini suka Squishmallow. Saudara tahu Squishmallow enggak saudaraku? Ibu-ibu yang punya anak kecil tahu Squishmallow. Itu boneka ya saudara, kalau dipegang, rasanya pengen ditonjok saudaraku. Dia tuh kalau dipegang tuh kan, gitu saudara. Singkat cerita, anak saya ini ngumpulin Squishmallow. Dia belilah Squishmallow, dia koleksi saudaraku. Dia beli, di rumah itu udah punya banyak saudara. Jalan-jalan dengan tangannya tuh masih pegang satu plastik belanjaan. Dia bilang sama saya, mami. Lah masalahnya keluarlah seri baru Squishmallow saudaraku. Saya bilang, non di rumah itu udah banyak. Iya, tapi yang ini Jen belum punya. Ya tahu. Tapi kan banyak. Tapi yang ini belum punya. Saya decide saudaraku, udah punya banyak di rumah. Dia punya satu genggam belanjaan di tangan. Saya katakan kepada anak saya, oke Jen, no. Enough. Jen gak usah beli lagi ya, ini sudah lebih dari cukup. Yang di rumah aja masih ada yang dijajar-jajar belum dibuka dari plastik. Enough, no need Squishmallow saya bilang. Enggak usah. Saudara bisa tebak dong apa yang terjadi pada anak saya ini? Sedetik yang lalu dia berjalannya begini. In a moment, happiness gone. Happy-nya hilang. Dengan kondisi pegang satu tas belanjaan dan di rumah sangat banyak Squishmallow. Dia kehilangan happiness-nya gara-gara satu Squishmallow seri baru yang tidak diizinkan maminya untuk dibeli. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Happiness is a state of mind. Di saat bersamaan saudaraku, saya jalan sama anak saya yang besar. Saya jalan, anak saya yang pertama ini kayak dadinya, gak suka shopping. Jalan, saya bilang, Cici, perlu beli tas enggak? No mami, thank you, I already have one at home, it's enough. Cuman punya satu tas dia saudaraku. Yet pada saat saya tawarkan, mau nggak beli tas? No mami, one is enough. Saya jalan lagi. Saya suka gemes saudaraku. Saya jalan lagi, saya bilang lagi sama anak saya ini, Cik, lihat ada sepatu bagus. No mami, I already have two at home. It's more than enough. Dia nggak bawa tas belanjaan apapun di tangannya. Saudara menangkap yang saya katakan ini? Contentment. Belajar mencukupkan diri, belajar merasa puas. Kenapa? Karena kalau saudara tidak belajar mencukupkan diri, trust me. Trust me saudaraku. Manusia tidak akan pernah merasa cukup. Kalau
kalau saudara tidak belajar untuk mencukupkan diri, dengar ini saudaraku, hidup itu akan tiring, melelahkan, capek. Ibu-ibu, halo? Yang sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baju? Masih pengen beli baju lagi enggak? Manusia itu ya saudaraku, perhatikan ini ya, dibekali Tuhan dengan rasa, dengan satu keinginan always want more. Dan itu enggak salah loh. Oh yes, itu enggak salah. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Tuhan memberikan buat saudara keinginan untuk always want more. Punya 10 baju, 20 baju, masih mau punya baju lagi. Sampai lemarinya enggak cukup. Yang mengerti katakan amin. Saudara kira dengan punya 20 baju, lebih banyak baju, sudah enggak mau punya baju lagi, justru lebih pengen punya banyak. Kata orang punya sedikit baju bingung yang dipakai, punya banyak baju lebih bingung yang dipakai, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Capek. Memangnya hanya ibu-ibu, bapak-bapak, halo. Punya 1 mobil, pengen 2 mobil. Punya 2 mobil, pengen 3 mobil. Sudah 4 mobil, pengen 5. Asal jangan istri aja yang pengen tambah. Halo? Manusia tuh dibekali Tuhan dengan rasa want more. Until you learn to be content. Karena kalau enggak ya saudaraku, akhirnya ya boros. Betul? Akhirnya apa yang terjadi? Saudara tuh selalu gelisah. Pernah nggak di sini ibu-ibu, halo, pengen beli sesuatu nggak keturutan sampai masuk ke bawah mimpi kok? Gelisah, nggak tenang. Because you want more. Akhirnya endingnya apa? Konflik. Itu yang dialami Adam dan Hawa. Loh, Tuhan tuh kurang apa tuh saudaraku? Alkitab tuh ngomong gini, semua buah yang ada di taman ini boleh kau makan. Taman Eden itu besar loh Pak. Certainly lengkap Pak, dimakan sampai berapa keturunan gak habis buahnya. Tuhan itu cuma ngomong gini saudara. Hanya, itu semua boleh dimakan, makan semua. Hanya satu itu aja. Jangan dimakan. Saya tanya saudaraku, kurang apa Tuhan kita? Tapi yang satu itu pun dilanggar. Apa saudara? Contentment. Gara-gara satu, Adam dan Hawa kehilangan semuanya. Hari ini saya ajak saudaraku, belajar merasa cukup. Kenapa? Karena kalau tidak, yang pertama, trust me saudaraku. Saudara akan terus membandingkan diri dengan orang lain. And it's getting ugly. Pastor, masa saya nggak boleh belajar dari orang lain loh? Belajar harus. Comparing no. Belajar harus. Boleh. Comparing, Apalagi kita hidup di era sosial media, halo? Semua orang buka etalase terbaik. Semakin saudara lihat sosial media, semakin saudara merasa, kok gitu? Saya tanya Bapak Ibu, kecuali yang emang punya seni yang agak, orang Jawa bilang nyeleneh gitu saudara. Tapi boleh nggak saya tanya, kira-kira yang dimasukkan ke sosial media itu yang bagus-bagus apa yang jelek-jelek?
Percayalah kepada saya saudaraku. Itu pelukan disetting di depan kamera disuruh sama yang moto. Dipeluk, dicium sambil yang foto bilang stop di situ. Saudara nggak lihat saat bertengkarnya. Habis selesai itu kecapean semua, kamu tadi kenapa sih disuruh begitu lama sekali? Itu nggak dimasukkan ke sosial media saudaraku. Bagian itunya diedit. Yang mengerti katakan amin. Semua yang ada di sosial media, saudara berfoto di depan Lamborghini, klik, belum tentu mobilnya. Terus saudara membandingkan diri dengan etalase sedemikian rupa, saudara comparing. Dan by the way saudaraku, itu bukan hanya terjadi kepada saudara. Itu terjadi kepada Saul. Saul itu siapa sih? Dia raja besar. Raja atas seluruh bangsa Israel. Sampai para wanita nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya apa? Likes-nya Daud lebih banyak. Saul lihat, aku raja. Lah kok followerku cuma beribu-ribu. Followernya Daud berlaksa-laksa. Oh, come on. Saya belajar dari suami saya, saudaraku. Setiap kita, saya adalah hamba Tuhan, saudaraku. Saya menggembalakan gereja. Once in a while I will compare with the other pastor. Saudara pengusaha, saudara akan lihat pengusaha lain. Once in a while you will compare with the other businesswoman or businessman. Saudara yang di sini mungkin I don't know apa, ibu rumah tangga. Once in a while saudara akan bandingkan dengan ibu rumah tangga yang lain. Atau I don't know, gitu. Apa yang di bagian saudara? Mungkin saudara punya toko lah, ataukah seorang dokter lah. Once in a while saudara akan comparing dengan another doctor atau another professional. Hanya karena pendeta lain dipakai Tuhan, diberkati lebih maju. Halo, bukan berarti Tuhan tidak sayang dan memberkati saudara, memberkati saya, memberkati gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Hanya karena satu pengusaha lebih viral, tidak berarti anugerah Tuhan atas hidupmu hilang. Setiap kita punya pertandingan kita masing-masing, Pak. Setiap orang punya porsi dan berkatnya masing-masing. Belajar harus comparing no. Kenapa? Karena kalau enggak hati-hati, munculnya akhirnya iri. Saul jadi ngejar Daud, bunuh Daud gara-gara apa? Iri. Saudara mungkin tidak melempar tombak kepada Daud. Pastor saya enggak sengeri itulah, pastor saya enggak lempar tombak ke musuh saya. Ya tapi tombak mulut itu kadang lebih tajam loh saudaraku daripada tombak sungguhan. Halo? Dengan perkataanmu saudara membunuh orang lain loh. Kenapa? Iri. Kalau enggak iri, yang ada self pity. Kenapa pastor? Yang itu kok lebih ini? Saya enggak punya masa depan. Kenapa? Comparing. Padahal momen dan waktu Tuhan atas pribadi, lepas pribadi berbeda. Tuhan mengangkat satu orang di satu waktu. Bukan berarti Tuhan tidak akan mengangkat engkau. Akan tiba waktunya. Dia preparing you. Ketika waktunya tiba, dia angkat saudara dan orang lain yang akan melihat kepada saudara dan geleng-geleng kepala saudaraku.
Setiap kita punya season in life. Jangan compare dengan orang lain ya Pak. Boleh ya? Capek. Hidup gak ada habisnya. Learn to be content. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana saya bisa belajar untuk mencukupkan diri saya? Bagaimana saya learn to be content? Kalau keadaannya tidak ada yang bisa saya puas. Belajar dari satu orang yang namanya Musa, saudaraku. Masih ingat kisah ketika Musa membunuh orang Mesir? Apa yang terjadi? Musa diusir, saudaraku. Musa lari, saudaraku. Kita lihat ya, kita baca aja. Keluaran yuk. Pasalnya yang kedua, kita lihat yuk. Ayatnya yang ke-15. Apa yang terjadi pada Musa waktu itu? Keluaran 2 ayat yang ke-15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar. Artinya dicari cara. Saudara harus ingat loh saudaraku. Musa ini bukan anak kandung. Firaun mencari cara how to kill him. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, tiba di tanah Midian. Ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Singkat cerita saudaraku, pada saat Musa duduk-duduk di tepi sumur ini, bertemulah dia dengan 7 anak Reuel. Saudara nanti baca ceritanya, saudara lihat. Setelah dia ketemu dengan 7 anak Reuel, Musa ini membantu anak-anak Reuel. Apa yang terjadi? Ayat 20 yuk, kita baca sampai ayat 22. Ia berkata kepada anak-anaknya, Reuel ngomong sama anak-anaknya, di manakah ia? Karena anak-anaknya cerita. Ada satu orang bernama Musa membantu mereka. Reuel ngomong, di mana dia sekarang? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Reuel panggil Musa, ajak Musa ayo makan. Lihat ini saudaraku, ada satu ayat ini yang sering terlupakan. 21 mencatat begini, Musa bersedia tinggal di rumah itu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, and Moses was content to dwell with the man. Musa konten, Pak. Musa puas. Musa menerima keadaannya. Saya tanya, apakah itu karena rumahnya Reuel lebih bagus, saudaraku? Come on, jangan lupa loh Pak, siapa Musa? He is the prince of Egypt. Dia pangeran Mesir, Pak. He has everything, Bu. Rumah Reuel nothing compare dengan tempat tinggalnya Musa. Tapi Alkitab mencatat, Moses was content. In every season, seperti yang saya katakan tadi saudaraku, kita dibawa Tuhan untuk masuk setiap season itu berbeda. Akan ada season di mana saudara mendaki bukit itu dan terasa berat. Akan ada season saudara ada di atas puncak itu and you celebrate. Akan ada season di mana kau menuruni gunung itu untuk mendaki gunung berikutnya. In every season, season kehidupan Musa saat itu, dia konten. Dan tahukah saudara ada kabar baik dari orang yang bisa merasa cukup. Lihat, kita baca ya ayat ini. Apa yang terjadi ketika ayat ini ngomong Moses was content. Next, ayat ini berkata begini. Lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Yes, diizinkan mengalami masalah. Yes, diproses. Tapi ketika kau belajar rest, mencukupkan dirimu, belajar puas, ada berkat di balik itu semua. Oh, saya nggak dengar kata yang amin yang paling keras dari Pik. Aminnya boleh yang lebih keras lagi, Pik, come on. Aminnya boleh lebih dahsyat lagi, Pik. Ketika kau belajar untuk
konten. Ada anugerah Tuhan. Kadangkala ya saudaraku, di tengah masalah, ketika kita hanya melihat masalahnya, kita miss the whole part. Pertanyaannya sekarang, Pastor, how can I be content? It's easy to be content kalau kita punya semua yang dibutuhkan. Pastor, bagaimana kalau keluargaku not a perfect family? How can I be content? Pastor, bagaimana kalau keadaanku, kesehatanku not in a good shape? How can I be content? I wish, saya berharap saya kayak si A, I wish, saya berharap kayak si B. How can I be content? Yang pertama saudaraku, belajar. Belajar. Oh, sungguh-sungguh saudaraku, ini satu rahasia. Kalau saudara hidupi ini sungguh-sungguh di dalam kehidupan saudara. Oh, hidupmu akan berubah. Belajar saudaraku. Bersyukur. Bersyukur atas keberadaanmu, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di tangan saudara. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Belajar bersyukur. Mau happy saudara? Bersyukur. Dalam hal ini saya belajar dari Bapak Gembala kita ya saudaraku, Pastor Obadjaya. Saya tuh salut loh dengan Pastor Obadjaya saudaraku. Pastor Obadjaya itu akan selalu mengatakan kepada istrinya, di depan anak-anak saudaraku, sering kami kalau pergi bahkan di depan jemaat, beliau akan berkata, ini istri yang paling cantik, paling baik, istri yang the best dari Tuhan. Konten, bersyukur. Bersyukur yang pertama saudaraku atas hal-hal yang tidak bisa saudara ubah dalam hidup saudara. Saudara nggak bisa milih dilahirkan dari orang tua seperti apa kan? Saudara nggak bisa memilih punya saudara kayak apa kan? Bersyukur. Saudara nggak bisa memilih punya anak kayak apa kan? Bersyukur. Saudara dilahirkan sebagai seorang wanita, sebagai seorang pria. Bersyukur. Atas apa yang kita nggak bisa rubah dalam hidup kita. Bersyukur. Hidup itu akan lebih ringan, saudaraku. Yang kedua, bersyukur atas apa yang ada di tangan kita. Tuhan berikan kepada saudara perusahaan pastor, tapi saat ini perusahaannya sedang kembang kempis, bersyukur. Saya itu mengembangkan satu habit dalam kehidupan saya, saudaraku, bersyukur atas hal-hal kecil. Itu sudah menjadi kayak semacam apa ya, it's just a habit gitu in my life. Hal yang simple, very simple. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke satu kota, saudaraku, Pak Jo tuh kangen sekali. Saya melayani di kota Solo, saudaraku. Minggu yang lalu saya ketemu juga dengan ada beberapa yang dari Solo. Saya melayani di Solo, saudara. Pak Jo tuh kepingin satu roti buatan Solo. Udah ngomong sama saya dari datang. Nanti beli ya sayang rotinya itu. Oke, saya bilang. Entah gimana karena kegiatan aktivitas saya itu hilang saudaraku, lupa aja gitu. Saya bilang nanti besok ya. Sampai hari sebelum saya mau pergi saudara. Hari sebelum saya mau pergi, Pak Jo tanya, kamu sudah beli rotinya belum? Saya tuh gini loh saudaraku, itu posisi udah di jam 7.30 malam. Saya, aduh kau. Saya langsung calling tokonya saudaraku. Kota Solo itu yang saya sukai, semua orang kenal semua orang saudaraku. Kita tuh kayak keluarga one big happy family in a city gitu saudara.
Saya calling tokonya saudara. Aduh, punya enggak roti ini. Masih tutup enggak? Mbaknya bilang seperti ini ke saya. Ibu, 30 menit lagi aja. Besok kami sudah libur. Ibu, saya tuh bersyukur saudaraku. Dari list yang saya pesan. Semua ada. Saya itu tarik nafas, saya bilang, sayang Tuhan Yesus baik. Bu Nita, sampai saudara mau tepuk tangan aja bingung toh. Apanya yang ditepuk tanganin Bu Nita? Itu terlalu kecil, hanya soal roti. Bisakah saudara bersyukur hanya soal roti? Ataukah kebanyakan dari saudara akan berkata, kebetulan. Masih ingat khotbah yang lalu? When the hand of grace is moving, tidak ada kebetulan. Satu ketika saudaraku, nah ini mungkin lebih membuat saudara mengerti. Kita sedang ada di jalan tol, kondisi hujan deras Pak. Anak saya yang kecil itu kepingin buang air kecil saudaraku, kepingin pipis. Udah kebelet banget, Mami I wanna pee. Gitu. Pas kita itu naik, saudara tahu ya kalau dari Jakarta itu tol MBZ. Tahu kan? Itu tolnya tuh panjang saudara. Dan kiri kanan itu sama sekali tidak ada rest area karena dia di atas tolnya. Sepanjang tol MBZ, sebelum tol MBZ itu sudah I wanna pee. Kalau udah gede kita bisa tahan, anak masih kecil saudara. I wanna pee, hujan deras. Saya tuh cuma ngomong di dalam hati saya, terima kasih Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik. Tahukah saudara, turun dari tol MBZ saudaraku. Gak ada rest area, masih jauh. Tapi anak saya sudah, I wanna pee. Hujan deras saudara. Satu titik, saya memutuskan, saya ngomong sama suami saya, stop. Kita berhenti. Mau nggak mau, suka nggak ada rest area, pipis di pinggir jalan, nggak diajarkan ya saudaraku. Oke, poin saya apa di sini? Saya ingin menunjukkan kepada saudara. Saudara memilih melihat bahwa tidak ada rest areanya, keadaan anak saya yang sudah mau pipis dan kondisinya tidak memungkinkan dan itu akan membuat saudara bersungut-sungut. Sebagai seorang ibu, saudara akan ngomong, gimana sih dari tadi kan sudah disuruh pipis, kenapa dari tadi gak pipis? Waktu ada rest area sebelumnya ditawarin turun, kenapa gak mau turun? Saudara mengerti ya saya maksudkan? Does it ring a bell to you? Tapi saat itu saudaraku, pada saat saya keluar dari mobil, hujan berhenti. Saya gendong anak saya. Itulah pekerjaan ibu, saudaraku. Hari Minggu saya khotbah di sini. Di bawah saya ngangkat anak saya, saudaraku. Saya angkat anak saya bantu, saya pipiskan. Saya tertawa bersama anak saya. Saya katakan kepada anak saya, Tuhan Yesus baik. Kita enggak kehujanan. Jen enggak ngompol di mobil. It's simple. Saya tanya, which one you choose? How can I be content, Pastor? Belajar yuk. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, tulus, dan yang manis. Semua yang indah, yang layak didengar, pikirkanlah semua itu. Saudara milih untuk zoom kemana? Masalah? Atau zoom, tetap ada pertolongan Tuhan di tengah masalahmu? Karena selalu ada alasan saudaraku. Which one you choose? Pada saat saudara mendaki gunung itu, which one you choose? Melihat batu, kerikil, tajam yang menyakiti kaki saudara, saudara harus naik, menanjak, begitu
capeknya, atau saudara bisa melihat ke atas bintang di langit yang begitu indahnya dan saudara berkata, wow, it's a beautiful journey. Which one you choose? Kebahagiaan adalah state of mind. Just to be happy. Karena hidup ini gak akan pernah ada puasnya, saudaraku. Saya tidak mengatakan, pastor, apakah artinya saya gak boleh punya visi yang besar? No, gak bisa, saudara. Tuhan yang besar memberikan saudara perkara besar. Punya keinginan one more itu salah enggak? Enggak. Tapi belajar mencukupkan diri di setiap season, itu yang Tuhan mau. Visi harus besar, Pak, jangan dikecilkan. Tapi di season, saudara mendaki visimu itu, belajarlah untuk terus bersyukur. Atas setiap hal yang diizinkan terjadi, bersyukur. Kenapa bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan? Boleh saya kasih secret di akhir khotbah saya ini, saudaraku? Di dalam bersyukur ada iman. Di dalam bersyukur ada iman. Pada saat engkau bersyukur, engkau setuju dengan Tuhanmu. Dan engkau berkata kepada Tuhanmu, regardless apapun yang aku alami, aku tahu engkau punya pilihan yang terbaik dalam hidupku. Aku bersyukur karena aku tahu. Secretnya, saudaraku. Pelajari ini. Banyak orang tidak memikirkan hal ini. Lihat ini. He is the Alpha. He is the Omega. Ketika saya belajar firman ini, Tuhan bukakan itu dalam benak saya. Maksudnya apa, Pak? Dia yang mulai A-nya. Kita mengerjakan B, C, D, E, knowing. Mengerti bahwa dia menunggu kita di garis finish di sana. Z-nya sudah dia selesaikan. Kenapa Tuhan senang ketika anaknya bersyukur? Karena kita tidak bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. When you give thanks to Him, engkau berkata, aku tidak bisa melihat ke depan Tuhan. Tapi aku tahu, if you are the Alpha, you will be waiting for me back there. Aku tidak tahu akhirnya akan seperti apa. Tapi karena engkau yang ada di ujung jalanku. Aku tahu rancanganmu tidak pernah rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Dia menanti engkau di garis finish, saudaraku. Angkat kedua tanganmu. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Oh. Sehat tubuhmu. Amin. Baik jiwamu. Amin. Kuat rohmu. Amin. Panjang umurmu. Amin. Tidak pernah ada habis-habisnya kau dipakai Tuhan, lidahmu memuliakan, membesarkan, menceritakan betapa dahsyat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupanmu. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih putranya, persekutuan dengan rohnya, Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras.